Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi wa lituqa hatta nahat qulubuhum li nahwihi wa min azimi sya'nihi lam tahwihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, masyukurillah yang kami hormati para pendengar al-musyahidin al-kiram, baik di rumah maupun di kampus, di pesantren yang berbahagia. Dalam kesempatan hari ini kami akan mengetengahkan tentang KB, keluarga berencana. Istilahnya pembahasan hari ini yaitu tentang alat kontrasepsi dalam mengatur kelahiran. Ketika membahas alat kontrasepsi, terlebih dahulu yang harus diketahui adalah bagaimana hukumnya azal. Azal adalah hubungan intim, namun tidak dikeluarkan di dalam. Mohon maaf, yaitu dikeluarkan di luar. Dan jika sudah diketahui kedudukan hukum azal, maka kita tinggal menyamakan hukumnya saja. Terdapat hadis yang memperbolehkan azal. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. An Jabir qol kunna ta'zulu ala ahadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fabalagha dzalika Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yanhana. Dari Jabir yang berkata, ketika curhat Jabir ini kepada Kanjeng Nabi, berkata kepada Nabi, melakukan azl pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi Muhammad, tetapi beliau tidak melarang. Falam yanhana, maka tidak melarang Kanjeng Nabi kepada saya. Hadis riwayat Muslim. Namun ada juga hadis yang melarang azl. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Judamah binti Wahbin. An Judamah binti Wahbin ukhti Ukasah qalat hadartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi unasin wa huwa yaqul laqad hamamtu an anha anil ghilah fanazartu firrum wa farisa fa idahum yuglibun auladahum fala yadur auladahum dzalik syai'an summa sa'alu an azl faqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalikal waddul khafiyyu rawahul Muslim. Artinya dari Judamah bin Wahbin, saudara perempuan Ukaisah. Ia berkata, saya hadir pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama orang-orang banyak. Beliau berkata, sungguh aku ingin melarang gilah. Gilah ini adalah menggauli istri pada masa menyusui. Jadi anaknya masih kecil, kemudian digauli oleh suaminya. Kemudian aku memperhatikan orang-orang Romawi dan Persia, ternyata mereka melakukan gilah, tetapi sama sekali tidak membahayakan anak-anak mereka. Kemudian mereka bertanya tentang azl. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, azl adalah pembunuhan yang terselubung. Hadis riwayat Muslim. Menanggapi dua hadis yang seakan saling bertentangan tersebut,
Maka Imam Nawawi, Al-Bantani mengajukan jalan tengah dengan cara mengkompromikan keduanya. Menurut beliau, hadis yang melarang azal harus dipahami bahwa larangan tersebut adalah sebatas makruh tanzih atau diperbolehkan. Sedang hadis yang memperbolehkan azal menunjukkan ketidakharamannya azal. Tetapi ketidakharaman ini tidak menafikan kemakruhan azal. Ya, kita kembali ke KB. Penggunaan alat kontrasepsi atau keluarga berencana KB dalam Islam pada dasarnya diperbolehkan. Hukum asalnya adalah mubah. Untuk tujuan menjarangkan kehamilan, bukan membatasi keturunan secara permanen, bukan. Hukumnya dinamis, berkisar dari boleh, makruh, hingga wajib, tergantung niat. Alasan dan metode yang digunakan yaitu berbagai macam niat-niat. Kadang niatnya untuk membatasi ekonomi juga. Berikut adalah hukum kontrasepsi dalam Islam. Yang pertama yaitu mubah. Boleh, diperbolehkan jika bertujuan mengatur jarak kehamilan demi kemaslahatan keluarga, demi kesehatan ibu, atau demi pendidikan jenjang anak. Karena kalau tidak terpikirkan oleh kedua belah pihak antara suami istri, maka akan resiko yang ditangani atau dihadapi kedua suami istri itu memberatkan. Seperti kesehatan ibu. Ibu dalam keadaan tidak sehat, tidak fit, dipaksakan untuk berhubungan intim, maka jarak antara pendidikan anak yang pertama dengan anak kedua, ketiga saling dekat, maka itu termasuk memberatkan bagi suami istri. Maka boleh mubah untuk mengatur jarak kehamilan, itu boleh. Kemudian yang kedua adalah hukumnya wajib. Menjadi wajib apabila kehamilan dipastikan oleh dokter akan membahayakan nyawa atau kesehatan ibu. Wajib, nggak boleh ibu dalam keadaan sakit, maka wajib untuk KB. Bahkan KB ini jangan hanya seorang istri. Sekarang zaman modern, KB bagi suami. Kasihan perempuan yang menanggung resiko hamil, kemudian disuruh KB, kasihan. Yang KB disarankan para suami-suami agar KB. Gantian yang hamil istri yang KB suami. Kemudian sunnah, dianjurkan bagi pasangan yang sudah memiliki banyak anak dan ingin menjaga kesehatan serta tumbuh kembang anak-anak. Sudah lahir, jarak 6 bulan, hamil lagi. Nah, itu harus dipikirkan kedua belah pihak. Ini sunnah, dianjurkan bagi pasangan sudah memiliki banyak anak. Ini sunnah, justru sunnah yang banyak anak. Kalau banyak anak ini lebih dari 2, 3, 4, 5. Jangan sampai ke 6, misal seperti itu. Ini sunnah, dianjurkan bagi pasangan yang memiliki banyak anak untuk KB. Kemudian makruh, dianggap kurang baik jika penggunaan kontrasepsi dilakukan tanpa alasan syar'i. Alasan syar'i yang mendesak, atau jika metode yang digunakan mendekati pembatasan keturunan. Ini makruh. Yang kelima, yaitu haram.
Diharamkan jika tujuannya adalah membatasi atau menghilangkan keturunan sama sekali, seperti steril permanen atau secara medisnya disebut tubektomi tanpa darurat medis, atau karena takut miskin. Ini haram hukumnya KB karena takut dan takut. Demikianlah pembahasan kali ini, semoga pembahasan yang sangat singkat, padat, namun harapan kami semoga bermanfaat untuk semuanya, dan kami doakan untuk para ustadz, para guru, para dosen yang ada di sana, ada di mana-mana, semoga tetap semangat dalam membimbing para penuntut ilmu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari kami Lukman Habib, apabila ada kekurangan khilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah wa wal inayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.